Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, lur. Kembali lagi dengan saya Genang Surulmam. Oke, ini saya lagi di Desa Cebulek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Lagi ada program siwap atau suntik kawin gratis. Ini di bulan 2, kalau nggak salah tanggal 7 atau tanggal 6 hari ini. Nah, saya mau cerita. Beliau ini sudah pelihara sapi itu sudah lamanya sekitar 30 tahun. Dari sini sampai sini. Nah, dan kecenderungan beliau kalau pelihara itu dijadikan 2. Full hitam semua sama merah semua. Nah, kita bahas yang ini. Ceritanya saya kesini tadi, sapinya ada 2 ekor yang birahi atau minta IB. Itu ini itu kemarin, dek wingi nggih? Nggih, ini kemarin minta kawin. Terus yang ini tadi malam. Ini tadi malam. Nah, ini pun manak ngene, Bu. Niki mun manak ping kalih. Ping kalih nggih? Nggih, ping kalih. Lanang terus nggih? Niki sing anu larene sing. Oke. Berarti ceritanya saya IB ini sudah beranak 2 kali. Anak pertamanya itu ini, yang tadi saya IB. Birahinya sama, induk sama anaknya barengan. Nah, kemudian saya IB. Terus yang kedua, itu kan sudah punya adik. Nah, adiknya ini jantan. Saya IB limosin dulu, tapi keluarnya lerek. Memang begitu. Rata-rata kalau induknya merah, induknya hitam, itu kalau di IB limosin polos, itu kebanyakan memang lerek kalau nggak hitam gitu. Ini aja pedet hitam tuh jarang. Paling misal kalau jadi pun kalau induknya hitam nanti kebanyakan genetiknya lebih ke hitam gitu. Tapi beda lagi kalau nanti di IB simental itu biasanya agak dominan ke simentalnya, biasanya begitu. Atau misal di IB PO atau ongol atau sapi putih atau sapi lokal. Karena entah itu kenapa, karena saya belum pernah menemukan literatur penelitiannya, tapi kebanyakan temuan saya di lapangan, sapi hitam kalau ketika di IB dengan bangsa Indicus atau lebih mendekati lokal seperti PO atau Sundaikus atau seperti sapi lokal seperti itu, dia tidak lebih banyak dominan tidak di warna induknya gitu loh, kayak lebih dominan di warna jantannya. Tapi beda lagi kalau ketika di IB sama-sama subtropis, karena ini kan hitam itu kan angus ya atau berangus kan gitu. Angus dan berangus beda, tapi kurang lebihnya seperti itu. Karena kebanyakan di Indonesia itu angus dan berangus sudah campur aduk. Jadi paling gampang ya kalau nggak angus ya berangus. Kalau berangus itu kan persilangan antara Brahman dan angus gitu kan, ibaratnya seperti itu. Yalah, angus beda lagi. Nah, karena ini kan sudah punya genetik sapi subtropis atau sapi Eropa gitu kan, dengan sapi 4 musim. Akhirnya kita IB lagi dengan sapi 4 musim lagi. Sebenarnya keluarnya F2, tapi F2-nya dia itu tidak bisa maksimal seperti sapi lain ketika di IB simental limosin dengan galur indukan angus dan PO, angus dan berangusnya gitu, kurang lebihnya seperti itu. Maka kebanyakan kalau indukannya hitam tuh kebanyakan lerek seperti ini karena memang genetik hitamnya tuh lebih dominan. Entah kenapa, saya sih belum pernah menemukan literaturnya. Jadi ini ketemu sama Ibu Sinta namanya kok lali? Bu Sri. Yeah. Jadi beliau sudah langganan sama saya bertahun dari 2018 ya. Yeah. Sudah beranak berapa ekor? 5 ekor. Nah, sudah beranak 5 ekor. Ada yang sudah dijual? Sudah satu. Berarti 6 suplai ya? 5. Berarti 5 sama sudah dijual 1 ya? Oke. 5 ekor itu dari indukan pinten, Bu? Indukan 2. Berarti indukan 2 sama yang 1 sudah posisi bunting ya? Oke. Jadi artinya kan 2, indukannya 2, tapi di tengah jalan ada lagi, kemudian di IB menjadikan 5 gitu. Nah, ini kasus saya yang terbaru kemarin, terjadinya prolaps uteri. Bukan maksud saya untuk promosi, tapi memang sapi ini itu kekurangan mineral. Karena awalnya curiganya begini, sapi bunting berapa bulan, Rian? 4 bulan. Saya beli 4 bulan. Di sini umurnya 4 bulan. Di sana belinya saya di tempatnya 4 bulan, saya nggak tahu kalau dulu udah dijahit, saya nggak tahu. Di sini berapa bulan? Di sini 6 bulan lahir ini. Oke. Jadi ceritanya sapi ini tuh bunting umur 4 bulan, kemudian dijual sama yang punya, dipelihara sama beliau selama 6 bulan. Dari umur kebuntingan 7 bulan ya kita ya. Dari kebuntingan 7 bulan itu sapinya sering mengeluarkan prolap atau bloyong ya. Nah, boten enggak pernah. Oke. Karena kemarin setelah sapi ini habis lahiran
pedet sudah keluar, udah selesai penanganan karena ada kesusahan, bahasa mudanya itu gampangnya adalah sungsang. Setelah selesai terjadi retensio plasenta. Nah, terjadi retensio plasenta, akhirnya indukan itu kan masih meruat dengan merjan dengan begitu hebatnya. Otomatis keluar broyongnya atau uterusnya itu keluar semua, broyongnya keluar semua. Akhirnya kemarin terjadi beberapa kali penanganan dari broyongan, dari retensio plasenta atau tidak keluar gelurane atau apa jenis plasentane. Terus juga sama ketika sapi ini bunting tua pun juga sapi ini agak berbeda dari normalnya gitu. Nah, terus kembali lagi dengan ini lagi, kita bahas yang ini. Untuk ini pun juga sama, sapi ini sudah lama melahirkan pedetnya tapi ini tidak pernah mau birahi, oke Bu ya. Dangu berapa pintang sasi Bu pedetnya Bu? Napane dereng beranak nih ya. Dereng beranak? Dereng. Oh, berarti sing pun kudu pun mana tapi dereng kudu kan putih. Pun nganu, sing niki ya, sing dereng kawin malih. Oh, oke. Saya ulangi lagi. Jadi ceritanya ini Dara dipelihara beliau lama tapi kok belum beranak-beranak nggih. Nah, terus tadi beliau tanya sama saya untuk baiknya gimana Mas? Untuk baiknya Bu jenengan tumbaske mineral mawon. Sembarang bebas mau mereknya apa minerale. Mantan nggih. Jadi mineral nanti dicampurkan sama air minume. Jadi sehari kira-kira kalau misal itu dipelihara lama tidak mau kawin, dikasih 2 sendok gak apa-apa. Mineral. Mineral. Tengene apotek konten. Di Nyawagi monten. Ya, jadi Nyawagi itu adalah toko pakan hewan yang biasanya untuk jujukan orang-orang sini, tapi bebas mineralnya bebas mereknya apa. Sebenarnya kula gak ada produknya kula piyambak ndamel piyambak tapi buat sendiri, tapi memang hari ini lagi boten bawa. Jadi kalau misal saya bawa ya tak kasih jenengan. Gitu. Oke, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah kisah sukses beliau. Sudah pelihara hampir 30 tahun beternak sapi dari awal sebelum menikah dan ini sudah menikah jalan 30 tahun. Jadi kurang lebihnya hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun beliau menikah dan mendapatkan sapi berekor-ekor. Nah, jadi banyak seperti ini 1, 2, 3, 4. Nah, awal saya datang ke sini tuh cuma ini toh, indukan yang hitam itu ya, sama ini. Terus dari situ hasil IB, terus yang sana hasil IB, terus yang ini beli buntingan, terus kemarin sempat beli lagi, terus satunya dijual, terus ada anakannya. Jadi selama 2018 sampai sekarang sudah jadi sini jantan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ekor dari pelihara 9 ekor sama pedet ada 1 lagi itu. Nah, 9 ekor melihara breeding dari tahun 2018 sampai 2022 ini di bulan Februari. Oke, kalau kalian punya modal sebegitu tipis dengan rentan waktu 4 tahun, ibaratnya kalian beli dari pedetan jantan seperti ini, paling jenengan baru bisa jual itu 2 ekor kalau misal dipeliharanya 2 tahunan, atau 4 ekor kalau misal dari pedet dijual umur setahun. Paling setahun kalau belikan pedet misal limousin simental yang super itu paling setahun paling besarnya baru segini kalau misal limousin simental tingginya segini, itu paling laku-lakunya 16-17 jutaan kira-kira lebihnya. Tapi kalau breeding beda lagi, dari 2018 awalnya 2 ekor jadi 9 ekor, tapi ada ketambahan indukan 2 yang ini karena beli bunting, sama yang 1 sudah dijual, tinggal ini anaknya semua. Kurang lebihnya begini. Inilah kisah sukses para peternak lokal yang menjalankan usaha breeding. Jadi mereka sampingan dari lokalan ini pun angsal napa mawon. Saking nggih mantu ping kalih, nggih sekolah, nggih napa-napa Mas. Jadi mboten kerja nggih diiris ngoten. Jadi saya transfer ke Indonesia. Beliau cerita dari selama 25 tahun atau hampir 30 tahun pelihara sapi breeding itu sudah bisa untuk menikahkan anaknya 2 kali, sudah bisa menyekolahkan dan juga sudah bisa buat kebutuhan yang lain. Jadi ibaratnya ini celengan, celengan di air masa tua. Kurang lebihnya beli sawah. Katanya beliau tadi yang terakhir bisa buat beli sawah dari sapi, Nah, jadi misal punya modal dikit, eman-eman mau jual yang lain, tapi jual sapi agak mboten ndak eman. Oke. Gitu aja teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Nah, untuk sapi prolaps
itu memang kemarin sempat saya sarankan untuk dijual. Tadi beliau juga sudah cerita kalau dijual ya. Rencana mau dijual karena itu ketika saya menanganin sapi itu sudah keadaan prolaps sudah berulang kali karena sudah kelihatan ada bekas jahitannya juga di alat kelaminnya sekitar sini. Jadi sekitar sini ada bekas kayak lubang di luar dan di dalam itu bisa kelihatan kalau ada bekas alat jahitan gitu karena ketika masih baru, tapi kalau sudah lama sudah mengerim, sudah nutup tidak kelihatan. Tapi kalau masih baru sekitar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu masih kelihatan. Oke, gitu aja, sudah panjang, sudah beberapa menit. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi rezekine jenengan nggih. Suntikane dadi nggih. Amin nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.